Pemirsa, kemarahan warga Yogyakarta atas pernyataan politisi PSI Ade Armando beralasan Ade dinilai tidak mengerti sejarah dan menghormati keistimewaan Yogyakarta sebagai kota yang sangat bersejarah di Republik ini. Kita akan diskusikan bersama akademisi Universitas Widya Mataram, ada Mas Fuad. Mas Fuad, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valencia, iya betul. Mas Fuad, kita tahu walaupun gubernur dan wakilnya di Yogyakarta tidak dipilih dari pemilu, bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa DI Yogyakarta tidak menerapkan politik dinasti karena memang ini adalah kekhususan kesultanan di sana? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya kalau kita mendiskusikan terkait keistimewaan DIY, menurut saya saat ini sudah salah. Karena apa? Yogyakarta itu provinsi tertua kedua setelah Jawa Timur. Dan jauh sebelum bangsa ini ada, Yogyakarta sudah ada. Jadi ketika kita mendiskusikan tentang keistimewaan, nanti outputnya kan adalah bicara tentang suksesi kepemimpinan. Seharusnya perdebatannya adalah perdebatan yang konstitusional. Tapi statement yang disampaikan oleh Bung Ade Armando itu yang kurang lebih menyatakan kalau Jogja itu sistem dinasti di Yogyakarta itu gubernurnya menjabat tidak melalui pemilihan umum tapi karena faktor keturunan. Padahal konstitusi kita sudah memberikan legitimasi ya terhadap keberadaan Undang-Undang 13 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, poinnya di sana salah satunya itu adalah bicara tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Lantas bagian mana yang Bung Ade itu sanksikan sebagai atau disimplifikasi sebagai bagian dari politik dinasti? Padahal betapa besar pengorbanan yang sudah diberikan oleh Yogyakarta kepada Indonesia. Kalau kita mau merunut sejarah ya, historisnya dari tahun 46-47, kemudian perpindahan ibu kota ke Yogyakarta 48, kemudian peristiwa serangan umum 1 Maret, semua ada pengorbanan, bukan hanya moral, tapi juga material yang diberikan Jogja untuk Indonesia di awal-awal kemerdekaan yang Mas Fuad, pada saat itu Yogyakarta punya pengorbanan yang besar untuk pembangunan Indonesia juga dari awal sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat di konstitusi, di undang-undang, apa yang spesifik yang menyatakan bahwa ini adalah keistimewaan DI Yogyakarta? Bagian mana? Iya. Di Undang-Undang Keistimewaan itu mengatur 5 substansi kewenangan yang membedakan keistimewaan Jogja dengan keistimewaan yang lainnya. Saya hanya membahasnya berdasarkan sentimen atau pernyataan yang disampaikan oleh Bung Ade itu, yaitu tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Pengisian wakil gubernur dan wakil gubernur itu berdasarkan proses yang konstitusional. Artinya penetapan yang dilakukan oleh proses yang dilakukan oleh Yogyakarta pada saat ini sesungguhnya adalah proses yang konstitusional. Itu berkaitan dengan dinasti yang disampaikan. Kalau kemudian itu disangsikan atau dianggap sebagai sesuatu hal yang inkonstitusional, saya kira prosesnya itu adalah bukan proses membuat statement terbuka, meskipun kami pahami bahwa Bung Ade Armando ini lebih banyak fungsinya sebagai pendengung daripada fungsi akademisinya. Itu kira-kira, Mbak Valen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.